Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti baik. Oke, sekarang kita mau IMPA nih Kak. Kita mau IMPA hari ini. Sebelumnya udah pada bangun belum? Udah pada siap belum? Sudah sarapan? Oke, kita mau nyanyi ya. Kita mau mulai IMPA-nya. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 177. Buka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 177. Oke. Sudah? Oke. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi ya Kak. Ya. Pakai gerakan adik-adik supaya kita gembira. Pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Ya. Oke, sekarang waktunya kita mau berdoa. Iya, betul. Mau doa. Tutup matanya, lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa karena Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Saat ini kami mau IMPA ya Bapa, berkati kami satu persatu biar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Kita nyanyi dulu. Oke, kita mau nyanyi lagi nih Kak dari Kidung Ceria 136. Ayo dibuka Kidung Cerianya adik-adik. Kita nyanyi Kidung Ceria 136. Buka kacanya dari 1, 3, 6. 6. Judulnya Kitab Suci Hartaku. Tahu semua Oh, kan? pasti tahu. Oke, kita nyanyi ya Kak. Iya, betul kakak. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Bait yang kedua Kak. Iya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau dengerin firman nih, Iya. Kak. Kita mau dengerin firman dari kakak-kakak lain yang udah siapin firmannya. Oke kakak-kakak, oke adik-adik, kakak Sarah sampai lupa. Oke, simak baik-baik ya firmannya karena Kita. firmannya bagus banget. Hari ini. Oke. Adik-adik, selamat bergabung kembali. Hari ini adik-adik kelas TK akan dibawakan cerita oleh Kakak Tasya. Sekarang mari kita buka Alkitabnya. Kita membaca dari 1 Korintus 4 ayat 9. Kakak Tasya akan bacakan, adik-adik baca dari rumah.
1 Korintus 4 ayat 9, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Demikian pembacaan firman kita hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, apa kabar? Pasti kalian sehat-sehat semua kan? Begitupun dengan Kakak Tasya. Nah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena di tengah pandemi COVID-19 ini, adik-adik, Kakak Tasya dan semua keluarga tercinta masih diberi kesehatan. Nah, adik-adik, pembacaan firman kita kali ini kan tentang Korintus. Nah, ceritanya Rasul Paulus itu sedang berada di kota Korintus. Tapi sayangnya Rasul Paulus mengalami kesulitan. Kenapa? Karena jemaat atau orang-orang di kota Korintus tidak bersikap baik. Mereka tidak bersikap rendah hati. Apa sih rendah hati? Nah, Kakak Tasya punya nih gambarnya. Ini simbol rendah dan ini simbol hati. Rendah hati untuk kalian dapat ingat di rumah. Rendah hati itu artinya bersikap baik, bersikap tidak sombong atau tidak memamerkan apa yang kalian punya. Nah, adik-adik, Rasul Paulus karena melihat orang-orang di Korintus tidak bersikap rendah hati, akhirnya dia mengarahkan jemaat di Korintus untuk bersikap rendah hati. Mereka harus bersikap rendah hati supaya tidak terjadi perpecahan dan tidak mengalami kesulitan. Oh iya adik-adik, Kakak Tasya punya loh video mengenai kisah seekor merak yang cantik tetapi dia tidak rendah hati. Nah, bagaimana si merak itu nanti dapat bersikap rendah hati? Yuk kita tonton sama-sama videonya. Merak yang sombong. Pada suatu hari yang sangat cerah, terlihat seekor burung merak yang cantik sedang terbang. Indah sekali pemandangan hutan dari atas, tapi masih kalah indah dengan buluku. Merak akan mendarat di dalam hutan dan jalan-jalan sambil mencari makan. Kenapa hutan sepi? Kemana semua penghuninya? Lebih baik aku cari makan saja dulu. Lalu, merak berjalan mencari pohon pepaya. Merak tidak menemukan pohon pepaya. Ia kelelahan dan istirahat di bawah pohon besar. Aduh, di mana ya pepayanya? Kalau tahu begini, lebih baik aku terbang saja. Tiba-tiba ada suara benda jatuh. Suara apa itu? Mungkin ada buah yang terjatuh. Aku akan mencarinya. Di mana ya suara itu? Aha, ini dia. Ternyata buah pepaya. Akhirnya aku bisa makan. Aku harus segera menghabiskan buah pepaya ini supaya nggak direbut oleh hewan yang lainnya. Oh, enak sekali buah pepayanya. Manis. Daripada aku tidur, lebih baik aku mencari penghuni hutan lainnya. Saat merak sedang berjalan, ia melihat kerbau yang sedang berendam di dalam lumpur. Segar sekali, siang-siang bisa berendam dalam lumpur. Itu kan kerbau. Ih, jorok sekali. Dia berendam di dalam lumpur. Hei, kerbau, kau sedang apa? Apa kau tidak merasa jijik? Aku sedang mandi. Aku tidak jijik, justru aku sangat menyukai lumpur. Baiklah, cukup untuk mandi lumpur hari ini. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Merak? Berhenti. Cukup di situ saja, kerbau. Aku tidak mau berdekatan denganmu. Aku di sini mau jalan-jalan. Kenapa aku tidak boleh berdekatan denganmu? Ya karena badanmu jorok dan kotor. Kalau kau berdekatan denganku, bisa-bisa bulu cantikku akan terkena lumpur. Kerbau, sudah aku bilang jangan dekat-dekat denganku. Maaf ya. Kau tahu tidak, buluku ini sangat cantik. Aku tidak mau kalau sampai buluku kotor. Kalau kau memang suka tempat yang kotor kan? Tidak juga. Karena takut bulunya kotor, merak pergi meninggalkan kerbau. Dasar kerbau jorok. Merak lalu pergi dan ia menuju sungai untuk membersihkan diri. Apa ini? Gawat, ini getah pohon. Aku terjebak. Merak sangat takut
karena ia terkena getah. Karena panik, ia pun teriak minta tolong. Dengar kerbau, itu suara Merak minta tolong. Benarkah? Iya betul. Ayo kita ke sana. Kerbau, dia terkena getah pohon. Ayo kita tolong dia. Kura-kura, Ayo. kerbau. Hati-hati kerbau. Setelah bersusah payah, akhirnya Merak dapat terlepas. Tapi beberapa bulu ekor terlepas dan masih nempel di batang pohon. Terima kasih kura-kura, kerbau. Kalian sangat baik. Aku terlalu sombong dan merendahkan kalian. Tapi kalian hewan yang sangat hebat. Sama-sama, setelah minum, nanti kamu membersihkan diri di sungai. Tapi hati-hati jangan sampai menginjak pohon itu lagi. Iya kura-kura, aku sedih beberapa bulu ekor terlepas. Nah, adik-adik, gimana tadi setelah nonton videonya? Bagus kan ceritanya? Nah, adik-adik akhirnya tahu kan bagaimana Merak ketika dia menyadari bahwa dia sudah bersikap tidak rendah hati atau bersikap sombong. Dan akhirnya dia malu sendiri. Nah, adik-adik, saat ini Kakak Tasya ingin bertanya, bagaimana sih adik-adik harus bersikap rendah hati? Ada yang tahu nggak? Nah, adik-adik harus bersikap rendah hati dengan 4 cara aja. Yang pertama, berbicara yang sopan kepada setiap orang yang adik-adik temuin. Yang kedua, selalu patuh terhadap orang tua atau orang yang lebih tua. Misalnya papa, mama, oma, opa, kakak, om, tante, dan guru. Kemudian yang ketiga adalah adik-adik harus selalu menyayangi teman-teman adik-adik supaya adik-adik tidak dijauhi. Dan yang keempat, adik-adik harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena adik-adik sudah diberikan banyak hal yang berasal dari Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik harus mengucap syukur. Nah, kesimpulan dari cerita dan firman kita hari ini adalah bahwa segala hal yang adik-adik miliki, baik kecantikan, wajah yang ganteng, kepintaran, kemudian kekayaan, semua itu berasal dari Tuhan Yesus. Dan adik-adik tidak boleh sombong, harus selalu bersikap rendah hati. Oke, terima kasih adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyi dari 223 ya Iya. adik-adik. 223. 223 dari KC 223. Judulnya Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hambamu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Adik-adik, kita akan melakukan doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Dalam firman-Mu ini ya Tuhan, Tuhan mengajarkan kami banyak hal. Tuhan mengajarkan kami untuk saling mendukung, Tuhan mengajarkan kami untuk tidak iri hati, Tuhan mengajarkan kami untuk tidak sombong, Tuhan mengajarkan kami untuk tidak pilih kasih dalam pergaulan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman yang kami dengar pada hari ini, yang begitu banyak yang Paulus ajarkan kepada kami, kiranya itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintah kami, baik itu yang di pusat maupun di daerah ya Tuhan. Tuhan boleh sertai mereka, Tuhan boleh pimpin mereka dalam kerja mereka ya Tuhan. Apalagi di kondisi ini pada saat mereka menangani pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan boleh sertai pemerintah kami sehingga mereka mampu menangani pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga virus COVID-19 ini boleh pergi dari tanah air kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Tuhan juga boleh sertai para pemimpin bangsa dan negara kami. Biarkanlah mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini.
khususnya gereja kami GPIB Harapan Indah. Tuhan boleh sertai Pak Pendeta, majelis, pengurus Pelkat, komisi-komisi ya Tuhan yang boleh bekerja dalam pelayanan gereja GPIB Harapan Indah ya Tuhan. Kiranya melalui mereka ini ya Tuhan, setiap jemaat, setiap orang yang dia layani ya Tuhan boleh merasakan damai sejahtera dan kasih karunia daripada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, kami juga mau berdoa buat orang-orang sakit, orang-orang yang telantar, orang-orang yang sedang berduka cita ya Tuhan. Tuhan boleh sertai mereka. Seperti janji Engkau ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam kesedihan dan kesusahan mereka. Engkau selalu hadir bersama-sama dengan mereka untuk menjadi penguat dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan ya Tuhan dalam kehidupan mereka, baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja maupun sebagai orang yang sedang menjalani pendidikan ya Tuhan. Tuhan boleh sertai mereka ya Tuhan dalam tugas-tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Tuhan mau berikan kesehatan selalu untuk kakak-kakak layan kami. Tuhan juga mau ajarkan kakak-kakak layan kami untuk selalu hadir setiap saat bersama-sama dengan kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat adik-adik layan kami ya Tuhan. Tuhan boleh sertai adik-adik layan kami ini ya Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan mau berikan kesehatan selalu kepada adik-adik layan kami ini ya Tuhan. Sehingga adik-adik layan kami ini boleh menjalani hari-hari mereka ya Tuhan, walaupun itu di rumah saja ya Tuhan. Tuhan juga boleh sertai mereka dalam sekolah dan studi adik-adik layan kami ini ya Tuhan. Walaupun belajar dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau bersama-sama dengan mereka dalam mereka menjalani studi di rumah saja ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat kakak-kakak layan, Kak Jenes yang sudah boleh bersama-sama kami dalam ibadah hari Minggu virtual ini ya Tuhan. Tuhan boleh sertai dia dalam kehidupannya dia, dalam cita-citanya ya Tuhan. Tuhan boleh berkati kajiannya selalu, berikan sehat, kajiannya sehat-sehat selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Kak Karini, sekarang kita mau beri persembahan nih. Iya, kepada Tuhan. Oke, kita mau nyanyi. Sebelum kita beri persembahan, kita nyanyi dulu dari KC 356. Sudah buka dari Kidung Ceria 356. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku.
Adik-adik, kita sudah beri persembahan buat Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa persembahan. Ayo adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan yang sudah diberikan oleh adik-adik kami. Berkati yang mereka mengelolanya agar dapat berguna untuk pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke Kak Karini, sekarang kita udah selesai. Kita mau nyanyi dari KC 358. Kita nyanyi dari KC 358. Sudah siap adik-adik? 358. Ya. Sudah ketemu? 350. Kita mau nyanyi dari KC 358. Tuhan Allah berserta engkau. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik tetap berdiri dan kita mau terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang pengasih dan penyayang memberkati dan menyertai kami dalam pelayanan kami, baik kami sebagai pelayan, anak-anak klien kami, orang tua kami, keluarga kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.